Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida Fitasari, NIM 1419111333061. Pada praktikum manajemen kualitas air kali ini membahas tentang manajemen kualitas tanah. Produktivitas budidaya ikan atau udang secara alamiah itu tergantung pada keberadaan makanan alami dan kondisi lingkungan yang baik. Lingkungan tambak sangat dipengaruhi oleh faktor tanah dan juga airnya. Nah, untuk kualitas air tambak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tanah dasarnya. Tanah dasar tambak itu juga dapat bertindak sebagai penyimpanan dan sumber dari beberapa unsur dan oksigen terlarut yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari ikan ataupun udang itu sendiri. Oleh karena itu, praktikum manajemen kualitas air ini dilakukan bagaimana cara pengapuran dan pemupukan untuk tanah dasar atau kolam budidaya. Dan tujuan dari praktikum ini untuk mendapatkan tanah kolam atau tanah dasar tambak yang optimum untuk udang ataupun ikan. Pemupukan itu pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman ataupun media tanamnya. Menurut Hasudungan tahun 2015, pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Menurut Umari 2017, pengapuran kolam atau tambak merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan, sehingga jika dilakukan pengapuran dapat membantu dalam menaikkan pH di air. Biasanya kapur yang digunakan dalam pengapuran yaitu ada kapur dolomit, ada kapur pertanian, dan kapur tohor. Alat yang digunakan yaitu ada ember, lalu ada akuarium, dan ada sekop. Bahan-bahan yang digunakan ada tanah, ada urea, ada TSP yang merupakan salah satu jenis pupuk juga, dan terakhir ada CaCO3 atau kapur pertanian. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Yang kedua, balik tanah dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3-5 hari sampai tanah pecah-pecah. Yang keempat, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Pengukuran ketinggian ini dilakukan dari dasar kolam ataupun tambak. Yang kelima, keluarkan air dan keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, lalu ukur pH tanahnya. 6. Berikan kapur sebanyak 1,5 ton per hektare. 7. Keringkan selama 2-3 hari, lalu padatkan tanahnya. 8. Berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm. Kulit kerang sendiri mengandung CaO yang tinggi, sehingga dapat membantu pengapuran dan dapat menaikkan pH pada air. Kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Ke-9, tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektare dan tambahkan TSP sebanyak 25-30 kg per hektare. Disebarkan secara merata di seluruh tanah. 10. Lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Mengapa tidak setiap hari? Jika dilakukan setiap hari, tanah akan subur, sehingga perairan juga ikut subur karena fitoplankton tumbuh menjadi banyak dan menyebabkan blooming. Blooming sendiri tidak baik untuk perkembangan serta pertumbuhan ikan ataupun udang. 11. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektare atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin berfungsi untuk mencuci hamakan tanah dasar kolam. 12. Tambahkan air sampai dengan ketinggian 1 meter. Apa pengaruh dari pengapuran dan pemupukan? Menurut Umari 2017, aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total, dan kesadahan total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga atau buffer di perairan. Pupuk dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi fitoplankton.
Pupuk tersebut dapat diuraikan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton, karena fitoplankton merupakan produsen atau sumber daya pakan bagi ikan. Itu tadi videonya. Makasih udah nonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.